pasti ada sukacita. Nah, untuk mengecek semangat seperti biasa kita tepuk Tuhan Yesus. Kita mulai ya. Tepuk Tuhan Yesus. 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 Yes. Kurang semangat bang, kayaknya mereka Masih masih kurang, ada Kak? yang Oke, sekali lagi. Tepuk Tuhan Yesus. 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 Yes. Oke, sebelum kita memulai, kayaknya ada banyak kita mengerjakan doa bang. Menyiapkan hati kita. Dan mempersiapkan Alkitab. Dan jangan lupa untuk adik-adik di rumah untuk mempersiapkan Persembahan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, adik-adik duduk yang manis ya. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dalam hati. Amin. Berdoa selesai. Kita angkat puji kita. Judul lagunya apa, Bang? Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri ya. Dan ikuti gerakannya seperti kakak dan abang. Bernyanyi di rumah ya, jangan cuma dua aja. Silakan duduk. Nah, itu melanjutkan ibadah kita lebih dalam lagi. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Abang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, kami masih diberi kesempatan oleh-Mu untuk berkumpul bersama-sama walaupun bisa oleh jarak dan tempat di balik pandemi COVID-19 ini Bapak. Namun kami bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Bapak di lingkungan anak sekolah minggu di KPU Siang senantiasa. Bapak, berkati ibadah online kami ini agar ibadah ini dapat menumbuhkan kami di dalam sukacita, di dalam iman, agar kami dapat selalu menjadi anak-anak terang sesuai dengan harapan-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu kami Bapak agar mereka dapat selalu sehat dan selalu semangat untuk melayani anak sekolah minggu, peserta juga anak sekolah minggu agar mereka selalu taat dan rajin melakukan ibadah online ini Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Pastinya tentu masih semangat bang. Nah selanjutnya apa nih Kak? Kita akan bernyanyi lagi bang. Ya, kita bernyanyi judulnya apa nih Kak? Judulnya adalah Berilah yang Baik. Nah alat pujiannya ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Nah jadi selanjutnya lagu kita untuk memperdalam ibadah kita yaitu lagunya Mentega dan Roti. Tahu dong lagu Mentega dan Roti? Apa itu Mentega dan Roti? Nah kita akan bahas lagu ini, kita nyanyikan bersama. Tapi Mentega dan bang, Roti. sebelum kita menyanyikan lagu ini, ada baiknya kita suruh adik-adik di rumah untuk berdiri bang. Oke.
Adik berdiri ya dan ikuti gerakan kakak-kakak berdua. Oke? Musik. Sambil tunjuk teman sebelahnya ya. Ada. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Mama selalu menunggu, menolongmu terus maju. Dan bila kau sedih, maka selalu mendoakanmu dalam duka. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan Oke Bang, sepertinya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita sebelum kita mendengar firman Tuhan mempersiapkan apa lagi Bang? Menyiapkan Alkitabnya. kembali, Isi Alkitabnya ya. persiapkan Alkitabnya dan alat-alat tulisnya. Tentu saja ya hatinya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita angkat Lagu apa nih Bang? pujian. Angkat Pujian pujian. kita. Lagu pujian kita adalah Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita cabang ya. Musik. Yesus pokok dan kita cabang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabang, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita cabang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabang, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dalam hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia, atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memberkati kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami dapat mengerti dan dapat memahami firman yang akan kami dengarkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam, buka Alkitabnya, kita lihat firman Tuhannya tertulis di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Kakak baca ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, adik-adik, dari bacaan teks firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran mengenai sebuah perumpamaan. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan kita ini dikatakan kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Pasti adik-adik sudah pernah dan sudah sering mendengar kata kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang sangat kita idam-idamkan. Di sini kerajaan sorga itu ibarat seperti biji sesawi. Biji sesawi yang sangat-sangat kecil. Sangat-sangat adik-adik pernah melihat biji sesawi. Bukan biji sesawi, adik-adik pernah melihat biji selasih. Nah, lebih kecil lagi dari biji selasih itu biji sesawi. Yang mau dikatakan di firman Tuhan ini adik-adik, yaitu biji sesawi itu ibarat seperti kerajaan sorga. Yang dimana kerajaan sorga itu adalah yang ada di hati kita. Biji sesawi itu ditanam, kemudian dirawat, diberi pupuk, diberikan air supaya dapat bertumbuh dan dapat menjadi pohon yang kuat, menjadi pohon yang tempat perlindungan seperti yang dikatakan di ayat ini, yaitu burung-burung di udara membuat sarang mereka di cabang-cabang pohon itu. Karena apa? Karena biji sesawi yang tadi sudah kita rawat, sudah kita tanam, kita beri pupuk, kita berikan air yang cukup, pasti akan tumbuh besar dan akan menjadi berkat bagi burung-burung dan bagi hewan-hewan di sekitarnya. Nah, dengan hal itu juga, ladang di sini juga dikatakan adalah hati kita, hati adik-adik, hati kakak, dan hati semua orang. Nah, maksudnya gimana sih kak? Gak ngerti? Nih, biar kakak jelasin lagi. Lebih simpelnya, kita ngambil contoh seperti talenta. Nah, adik-adik pasti sering mendengar kata talenta. Talenta yang dimiliki adik-adik pasti bermacam-macam. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menggambar, ada juga yang bisa bermain musik. Nah, dari talenta-talenta yang dimiliki itu, seperti apa caranya supaya kita bisa memuliakan Tuhan melalui talenta-talenta yang kita miliki itu, Kak? Caranya adalah adik-adik mengasah, sering berlatih, sering
lebih fokus untuk mengembangkan talenta itu, supaya nantinya bisa menjadi berkat, bisa menjadi berkat, bisa menjadi hal yang paling kita banggakan. Banggakan dalam arti bisa memuliakan Tuhan, bukan membanggakan diri karena sombong, bukan membanggakan diri karena seperti ini. Aku punya talenta, aku bisa bernyanyi, aku bisa bermain musik. Tidak seperti itu. Membanggakan diri maksudnya memuliakan Tuhan melalui talenta yang dimiliki, melalui bakat yang kita miliki. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik itu bisa bernyanyi, adik-adik bisa membuat pelatihan diri supaya bisa ikut KOR. Nah, supaya bisa bernyanyi di gereja. Itu adalah salah satu bentuk melayani Tuhan di dalam gereja, di mana adik-adik selain bertumbuh dalam melayani Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam mengembangkan talenta yang dimiliki. Seperti itu juga kalau misalnya adik-adik memiliki talenta bisa bermain musik. Nah, kalau bisa bermain musik, itu berarti adik-adik harus mengembangkan talenta yang dimiliki itu seperti tadi, rajin berlatih, rajin untuk mengasah diri, supaya semakin tajam dan semakin kita bisa untuk membuat talenta itu menjadi berkat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, terlebih bagi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat pelayanan di gereja. Kalau adik-adik bisa bermain musik, adik-adik bisa mengiringi musik yang ada di gereja. Nah, apa keuntungannya itu, Kak? Keuntungannya adalah adik-adik bisa menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi berkat bagi semua orang itu adik-adik rasanya sangat bahagia sekali. Menjadi berkat bagi semua orang itu rasanya sangat menyenangkan sekali, karena kita selain bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kita juga bisa bertumbuh di dalam rohani, kita bisa bertumbuh di dalam iman, dan kita menjadi contoh. Biarpun kita masih kecil, tetapi kita sudah menjadi contoh bagi orang di sekitar kita, supaya orang di sekitar kita itu dapat termotivasi, dapat mengagumi adik-adik, dalam arti mengagumi adik-adik bisa belajar walaupun adik-adik masih kecil. Karena di dalam tema kita yaitu kecil tapi bermakna. Seperti itu juga adik-adik, kita walaupun kita masih sekolah minggu, kita masih kecil-kecil, tetapi kalau kita memiliki sebuah talenta yang bisa kita kembangkan, talenta yang bisa membuat kita lebih berharga dan membuat kita lebih istimewa, yang bisa membuat orang lain terinspirasi, mengapa tidak? Nah, kita mengambil contoh seperti semut-semut. Adik-adik tahu kan, semut-semut itu sangat kecil. Kalau kita itu semut-semutnya sudah terhempas, sudah tidak ada lagi berdayanya. Karena apa? Karena dia makhluk yang kecil, dia makhluk yang sangat-sangat kecil. Jadi, apa yang harus kita pelajari dari semut itu, Kak? Semut-semut itu kan kalau kita lihat mereka selalu berpapasan. Coba adik-adik perhatikan di semut-semut yang di dinding atau semut-semut yang di lantai. Adik-adik pasti lihat, kawanan semut itu berjalan, mereka berjalan lalu mereka saling berpapasan. Nah, yang harus kita contoh di situ adalah mereka bergiat berjalan untuk mengumpulkan makanan dan mereka saling berpapasan. Berpapasan dalam arti mereka saling memberikan semangat antara satu dengan yang lain supaya mereka lebih giat dalam mengumpulkan makanan mereka. Seperti itulah adik-adik,
Kalau misalnya berjumpa dengan seseorang, kita harus menyapa, kita harus memberi salam supaya kita menjadi anak-anak yang nampak kalau kita itu adalah anak sekolah minggu, kalau kita itu adalah anak yang menjadi berkat bagi orang lain dengan cara kita berpapasan. Tidak salah menegur orang yang tidak kita kenal, seperti bang, kakak, nantulang, nambolung, kayak gitu adik-adik, supaya kita lebih belajar sopan, kita bisa mengerti, supaya kita lebih belajar mandiri, dan kita lebih sopan terhadap orang yang lebih tua walaupun itu tidak kita kenal. Belajar dari semut adalah hal yang paling kecil. Jadi adik-adik, sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini, yaitu kecil tapi bermakna. Seperti itulah adik-adik, walaupun kita ini masih kecil, kita ini tidak tahu apa-apa seperti dianggapan orang, tidak usah adik-adik memikirkan itu. Yang penting adik-adik, jika adik-adik memiliki talenta, kembangkan, latih, supaya bisa menjadi berkat bagi orang banyak, bisa menjadi pelayan Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan setulus hatinya. Melayani Tuhan itu tidak setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Mari kita saling menguatkan, kita saling mensupport, dan lebih utamanya yaitu kita dapat berkembang dalam jasmani dan juga berkembang dalam rohani kita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, jangan takut kalau adik-adik hanya bisa menggambar saja. Bikin sebuah gambaran itu menjadi latihan supaya itu bisa menjadi berkat. Kalau adik-adik pasti bisa untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ingat ya adik-adik, pokok dari tema kita hari ini yaitu menjadi berkat, kecil tapi bermakna. Yang pertama tadi, walaupun kita masih anak sekolah minggu, tetapi kalau kita bisa mengasah bakat kita, mengasah talenta kita, kita menjadi pelayan Tuhan dan dapat berkembang, baik itu dari aspek rohani dan juga dari aspek jasmani. Yang kedua, belajar dari semut. Kalau setiap bertemu dengan orang, selalu menyapa, selalu senyum, supaya kita semakin menjadi berkat, supaya kita semakin memberi dampak yang baik bagi semua orang. Nah, sekian dari firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, walaupun kami masih kecil, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan supaya kami dapat mengasah dan mengembangkan talenta yang kami miliki untuk melayani-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi sudah didengarkan firman Tuhan yang oleh Bang Irfan. Nah, itu tadi tentang kecil tapi bermanfaat. Nah, adik-adik walaupun kecil, walaupun umurnya masih kecil, tapi harus bermanfaat minimal bagi orang tua di rumah. Oke? Nah, kita lanjutkan ibadah kita. Nah, untuk kreativitas Kak. Untuk kreativitas kita minggu ini, adik-adik di rumah membuat sebuah catatan apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam seminggu. Maksudnya itu seperti hal-hal kecil yang sudah dilakukan dalam seminggu gitu ya Bang? Oh, misalnya bangun pagi ditulis. Membersihkan tempat tidur, membantu orang tua. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nanti adik-adik di rumah catat dalam kertas, lalu difotokan, terus kirim kemana? Bisa kirim ke sekolah minggu, bisa juga kirim ke Facebook guru sekolah minggu ya. Okay. Dan untuk kreativitas minggu lalu bisa dilihat di bawah sini ya. Bisa
Bisa di bawah sini adik-adik, bisa lihat di bawah sini. Oke? Shalom inang abang dan kakak, di sini Geri akan menjadi berkat di keluarga Geri, yaitu Geri akan membersihkan pekarangan rumah. Nang abang dan kakak. Shalom. Hai teman-teman, sekarang saya lagi membantu mama menyusun piring. Saya mau menjadi berkat di keluarga ini. Terima kasih. Hai teman-teman, saya lagi membantu mama menyapu rumah. Saya ingin menjadi berkat atas keluarga ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi kakak, abang dan inang. Pada kali ini Tata menjadi berkat bagi keluarga Tata, yaitu menyapu rumah. Terima kasih kakak, abang dan inang. Selamat aktivitas. Salam. Shalom, halo. Namaku Intan. Kaisan. Kami mau membantu orang tua agar menjadi berkat bagi semua orang. Dengan membuatkan sarung. Shalom, dadah. Sampai jumpa lagi ya. Shalom amal inang kakak dan abang. Sekarang saya menjadi berkat dalam keluarga ini. Saya sekarang membantu orang tua saya mencuci piring. Terima kasih amal inang kakak dan abang. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan dulu nyanyi satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 302. Ayo adik-adik, ada yang udah hafal belum? Pagi dari 302 ini. Nah, kalau belum hafal, dibuka ya firman Tuhannya atau Alkitabnya di Kidung Jemaat nomor 302. Oke? Judul lagunya adalah Ku beri persembahan. Musik. Sambil dipersiapkan ya persembahannya, dilipat dengan rapi dan jangan lupa dimasukkan ke amplop. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari kitab Yunus 2 ayat yang ke-9, demikianlah bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan
tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah kita setiap minggunya dari jam 8 pagi sampai selesai. Serta Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Happy Sabbath!